Oke, kita sudah masuk ke lembar materi baru. Selamat pagi teman sekalian. Pagi. Ya, yang lalu kita sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk ke Wahyu pasal 12. Nanti kita akan masuk ke Wahyu pasal 12. Dan lembaran isian sudah ada di belakang. Dan pasal 12 ini ada 18 ayat yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sedapatnya kita nanti. Pasalnya sampai jam berapa? Sampai ayat berapa ya? Oke, kita baca dulu. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai 9 dulu. Jadi kalau selesai baru kita lanjutkan lagi ya 10 sampai 18. Dan seperti biasa kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, jelaskan ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu ya. Oke, demikian firman Tuhan, saya baca dulu ya, nanti berbalas. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam kandungan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menjerat sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menyerang anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. perempuan itu lari kepada gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat yang besar. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke, kita sampai sana. Nanti kalau kita akan lanjutkan lagi kalau kita sudah sampai ke ayatnya di sini ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Martinus untuk kita doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk penyertaan pimpinan-Mu. Kami dapat datang ke tempat ini untuk belajar, memuji juga Tuhan. Setelah kami akan mempelajari wahyu Tuhan, kami semakin mengerti dan memahaminya. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Kita lihat judul di dalam isian kita adalah perempuan anak naga. Di sini ya ada penglihatan yang diberikan kepada Yohanes di sini. Poin nomor 1 kita lihat. Jadi melanjutkan yang kita bicarakan minggu lalu, yaitu berbunyinya sangkakala ke-7. Itu adalah pembahasan kita di minggu yang lalu. Sangkakala ke-7 sudah berbunyi dan berisikan penggenapan murka Allah. Ya, penggenapan murka Allah karena sudah dinyatakan berulang-ulang bahwa ketika sangkakala yang ke-7 berbunyi, maka genaplah murka Tuhan. Dan sangkakala yang ke-7 secara kronologi akan mengantar masuk kepada 3,5 tahun terakhir dari masa tribulasi. Dengan 3,5 tahun pertamanya di sini, ya, jadi sangkakala ke-7 di sini. Sangkakala ke-7
kira-kira di sini, walaupun tentu ada orang punya pendapat lain ya, tapi kalau saya menganalisis sangkakala ke-7 terjadi di tengah, dan inti dari sangkakala ke-7 adalah 3,5 tahun ini. 3,5 tahun ini yang dalamnya akan berisikan tujuh, sorry ya. Biasanya ada. Itu aja, 7 cawan, ya. 7 cawan yang akan dituangkan nantinya. Jadi sangkakala ke-7 sudah berbunyi berisikan penggenapan murka Allah di sini. Nah, tetapi sebelum Tuhan memberitahukan isi dari malapetaka terakhir, ada beberapa hal yang ia ingin Yohanes dan juga kita ketahui, sehingga kita bilang pasal 12 sampai dengan pasal 14 masih merupakan sisipan, ya, masih merupakan sisipan. Jadi belum menceritakan apa yang terjadi di sini, tapi ada hal-hal sebelum kita masuk ke 3,5 tahun terakhir, ada hal-hal yang perlu diketahui lah istilahnya. Oke. Dan apa hal-hal yang perlu diketahui itu? Di ayat 1 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda yang besar di langit. Tanda di sini, tanda itu dari bahasa Yunani semeion, ya. Semeion. Dan adanya suatu tanda mengindikasikan bahwa yang berikut tidaklah literal, ya, tidaklah literal. Jadi misalnya ayat 1 dikatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi bukan berarti benar-benar akan ada seorang perempuan pergi ke matahari begitu. Ya, bukan itu yang dimaksud di sini, karena ini hanya suatu tanda saja, ya, suatu tanda, suatu penglihatan di sini. Jadi kita memahami itu. Nah, kita kan sering bilang bahwa kita menerima Alkitab apa adanya atau secara literal, ya kan? Tapi kita harus paham bahwa menerima secara literal bukan berarti kita tidak mengakui bahwa kadang-kadang Alkitab berbicara dengan simbol. Oh iya, sering Alkitab memakai simbol, sering dia memakai perumpamaan dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal itu akan dinyatakan secara jelas di dalam Alkitab. Nah, jadi hal-hal yang tidak perlu kita cari-cari simbolnya karena literal, kita nggak usah cari simbolnya. Ya. Nah, ini berbeda dengan pendekatan penafsiran yang alegoris, di mana pendekatan alegoris dia tidak puas dengan yang literal, tapi dia mesti cari lagi yang ininya, cari yang alegorisnya, begitu. Ya. Nah, jadi itu kita berkata demikian. Nah, ada 3 tanda yang diberikan kepada Yohanes dan juga kepada kita. Berarti A, dia melihat seorang perempuan, ya, melihat seorang perempuan, dan deskripsinya adalah berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan berapa katanya? 12 bintang di atas kepala. Ya, 12 bintang di atas kepala. Nah, siapa yang dimaksud dengan perempuan ini? Kan? Nah, untuk kita bisa memahaminya, kita harus lihat dulu ayat 2, karena ada deskripsi lebih lanjut tentang perempuan ini, ya. Perempuan ini dikatakan sedang mengandung. Jadi perempuan ini perempuan yang hamil, ya, sedang mengandung, dan katanya di situ, dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Oke. Nah, lalu lebih jelas lagi di ayat yang ke-5 di sini. Nah, jadi identitas perempuan ini harus kita pahami dari identitas anaknya. Maka di ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Oke. Jadi dari identitas anaknya kita bisa tahu perempuan ini siapa. Nah, ini masuk ke poin 2B kita. Identitas perempuan itu terkait dengan tanda kedua, yaitu anak laki-laki yang dilahirkan. Anak laki-laki yang dilahirkannya. Jadi apakah dari Alkitab kita bisa mengidentifikasi siapa anak laki-laki?
Karena dikatakan di ayat 5, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ada nggak di Alkitab berbicara mengenai siapa ini? Orang yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tuhan Yesus. Ya. Alkitab Indonesia sudah membuatnya gampang dengan anaknya dikasih huruf besar. Jadi sudah kayak memberikan petunjuk gitu kan, dikasih hint gitu ya, dikasih petunjuk. Tapi ada ayat mana yang bicara seperti itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang hafal? Ayat mana yang berbicara bahwa Yesus Kristus akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi? Hah? Ayat mana itu? Oke, di Wahyu berapa? Bu? Ya. Di awal-awal ada ya. Wahyu 19 ayat 15. Oke, tapi itu kan setelahnya ya. Ya. Itu setelahnya, benar. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ya, benar ya. Ada lagi yang lain? Bagaimana dengan Mazmur? Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-9. Ya, Mazmur pasal 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, engkau akan merembukkan mereka dengan gada besi. Jadi gada besi dikaitkan dengan Tuhan Yesus di sini. Oke. Kemudian Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke 27. Dan dikatakan di sini, ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Dan ini bicara mengenai orang percaya sebenarnya, tapi ia akan memerintah bersama dengan Kristus. Sama dengan Kristus. Oke, jadi masih dalam isian kita 2B, anak ini jelas adalah Yesus Kristus. Ya, jelas adalah Yesus Kristus, anak yang dilahirkan di Yesus Kristus, karena akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, mengacu kepada kerajaan milenium. Ya, mengacu kepada kerajaan milenium. Jadi kapan Tuhan Yesus akan memerintah atau menggembalakan semua bangsa dengan gada besi? Ya, pada saat nanti di milenium itu. Dan itu dinubuatkan di dalam Alkitab berulang kali, seperti tadi sudah kita lihat di kitab Mazmur, di kitab Wahyu sendiri beberapa kali disebutkan di situ. Nah, kalau kita sudah tahu anaknya, maka kita bisa menyimpulkan ibunya siapa, gitu kan? Perempuannya ini siapa ini? Gitu ya. Dan C, oleh karena itu wanita ini adalah Israel. Ya, nah, ada orang yang menafsirkannya sebagai Maria. Jadi itu isian kita ya. Satu Israel, dua Maria. Ada orang menafsirkannya sebagai Maria, tapi salah. Walaupun kita bisa bilang, loh, yang melahirkan Tuhan Yesus kan Maria. Ya, memang benar sih. Artinya kalau kita bicara secara seorang perempuan literal yang melahirkan Yesus, itu memang Maria. Ya, tetapi ingat bahwa ini bukan bicara secara literal. Dan Maria tidak pernah berselubungkan matahari dengan bulan di kakinya dengan mahkota 12 bintang. Maria tidak pernah seperti itu. Dan nanti kita akan lihat ada banyak hal yang tidak cocok dengan Maria. Ya. Oleh karena itu, jauh lebih baik adalah melihat ini sebagai Israel. Dan ini akan sangat cocok sekali. Ya. Dan gambaran yang diberikan yaitu matahari, bulan, dan bintang juga cocok dengan Israel. Ya, siapa masih ingat? Ini dikaitkan dengan Israel. Matahari, bulan, dan bintang dikaitkan dengan Israel. Perikopnya di mana? Ada yang ingat?
Atau tentang apa? Tentang Yusuf. Benar ya, mimpi Yusuf. Coba kita buka di dalam Kejadian. Waktu Yusuf bermimpi di situ pasal 37, Kejadian pasal 37. Ya, dari ayat yang ke-9, Kejadian 37 ayat 9. Dikatakan di sini, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya. Tapi perhatikan ayat 19, ayat 10-nya, sorry. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Jadi Yakub memahami arti mimpi itu mengacu pada keluarga dia, keluarga Yakub. Gitu ya. Nah, keluarga Yakub adalah Israel. Gitu. Karena Yakub sendiri dikasih nama Israel oleh Tuhan. Ya. Ada Yakub, ada istrinya, kemudian ada anak-anaknya. Nah, memang dalam penglihatan ini 11, ada orang bilang, oh beda nih, di sini 11, kalau di Wahyu kan 12. Satunya Yusuf. Ya satunya Yesus sendiri kan. Ya. Jadi itu tidak ada masalah di situ. Ya. Nah, kembali lagi ke Wahyu pasal 12. Oleh karena itu kita melihat bahwa perempuan ini adalah Israel. Perempuan ini adalah Israel. Dan kita lihat lebih lanjut lagi, ini cocok karena Israel adalah bangsa yang dipakai Tuhan untuk mendatangkan Yesus Kristus. Yesus lahir dari Israel. Dan oleh karena itu dibenci oleh pribadi ketiga yang muncul di dalam tanda ini. Jadi pribadi pertama adalah perempuan Israel. Pribadi kedua adalah anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Ya, tapi ada pribadi ketiga di dalam di dalam penglihatan ini, yaitu naga. Ya, naga. Ada yang mati. Padahal ini pakai genset ya. Gensetnya mati ya. Tapi ini nyala. Kayaknya ada fast gensetnya mati. Ya, tolong. Oke ya. Ya, jadi pribadi ketiga yang muncul di sini adalah naga di sini. Itu di ayat 3. Lalu tampaklah satu tanda yang lain di langit. Ini ada seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Wow, ya. Dan gambarannya di sini mengingatkan kita akan beberapa hal nanti. Ya, naga ini katanya berkepala 7, bertanduk 10. Berarti ada yang 2. Hah? Berarti tidak ada yang 2, ada yang satu kepala. Oh, maksudnya ininya ya. Iya. Kepalanya 7 tapi mahkotanya ke 10 gitu ya. Tanduknya 10. Ya, tanduknya ada 10 gitu kan. Iya. Dan ada 7 mahkota yang tanduk 10. Jadi tanduknya ini gimana cara distribusinya gitu kan? Kita tidak dikasih tahu gitu. Ada yang double. Ada yang double atau Ada. kalau menurut saya, ini menurut penafsiran saya ya, tanduknya di satu kepala semuanya Pak, kalau menurut saya. Pakai keberatan. Nah, kenapa saya menafsirkan bahwa tanduknya justru di satu kepala semua? Gitu ya, karena kita nggak dikasih distribusinya kan, bisa semuanya ada 1 plus ada 3 yang double. Atau mau gimana nih distribusi 10 tanduk di 10 kepala? Di 7 kepala, sorry. 10 tanduk di 7 kepala, gitu kan? Nah, saya menafsirkan sepertinya, malah kita nggak ngomong sih, bisa jadi 10 tanduknya ada di 1 kepala. Kenapa demikian? Ya, karena jadi begini, saya gambarkan sedikit ya, walaupun saya nggak jago gambar.
Ini bahaya juga Pak. Berusaha gambar ini. Ya misalnya ini kayak jadi kayak kura-kura. Baru 4 ya. 5 6 nah 7 misalnya gini kan. Ada binatang dengan 7 tanduk misalnya, dengan 7 kepala sorry. Ini melambangkan apa? Nah, coba kita lihat dulu pertama di kitab Daniel. Kita lihat dulu di kitab Daniel. Kita lihat di kitab Daniel pasal 7 misalnya. Jadi di sini saja sudah mulai menggambarkan ini ya. Kerajaan-kerajaan dunia ini digambarkan dengan binatang-binatang. Jadi Daniel melihatnya, misalnya Daniel 7 ayat 3, 4 binatang besar naik dari dalam laut. Oke ya, 4 binatang besar naik dari dalam laut. Ayat 4, yang pertama serupa singa yang punya sayap burung Raja Wali. Ayat 5, yang kedua binatang yang lain serupa seekor beruang yang berdiri pada sisinya, 3 tulang rusuk di giginya. Ya. Yang ketiga ayat 6, macan tutul dengan 4 sayap pada punggungnya. Nah, yang keempat di sini ayat 7, binatang yang keempat ini dia susah menggambarkannya dengan 4 seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Jadi dia nggak punya nama untuk binatang ini. Dan dia sangat kuat, dia bergigi besar dari besi yang melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang terdahulu, lagi pula ia bertanduk apa? 10. Ya, dia bertanduk 10 di sini. Nah, kalau di Daniel di sini tidak dikatakan kepalanya 7, tapi dikatakan hanya tanduknya 10 saja. Ya, tanduknya 10. Jadi tanduk 10 tapi kepala 1 kalau dia di Daniel. Itu karena Daniel melihat suksesi kerajaan-kerajaan yang mendominasi dunia. Yang pertama ada singa. Ya, saya nggak bisa gambar singa. Singa dengan sayap. Ini adalah Babel. Kemudian ada apa lagi? Beruang. Beruang dengan 3 rusuk di mulutnya. Ini Media Persia. Macan tutul dengan 4 sayap. Ini adalah Yunani. Kemudian binatang mengerikan yang nggak dikasih tahu namanya dengan 10 tanduk. Ini adalah Romawi plus kerajaan antikristus nanti. Karena kerajaan antikristus nanti akan kerajaan Romawi yang dipulihkan lagi. Ya. Binatang mengerikan yang punya 10 tanduk. Nah, semua negara-negara ini adalah negara-negara yang melawan Tuhan sebenarnya. Melawan Tuhan dan melawan ini ya. Melawan apa istilahnya? Melawan umat Tuhan. Karena Babel lah yang mengalahkan Israel, gitu kan? Babel mengalahkan Israel. Ya, dan kita berkata bahwa tiap-tiap kerajaan ini dilambangkan oleh 1 kepala. Yang macam itu 4. 4 sayap. 4 sayap. 4 sayap. Ya. Dan kenapa Yunani digambarkan macan tutul dengan 4 sayap? Karena setelah kematian Alexander Agung, kerajaannya terpecah menjadi 4 bagian. 4 kepala. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Ya. Jadi karena ini, dia berkepala 4 karena itu tadi.
ketika Alexander Agung mati, kerajaan dia terpecah menjadi 4. Ya. Makanya dia dikatakan berkepala 4 dan bersayap 4. Dikatakan gitu ya. Jadi itu Yunani. Ya. Dan tetapi ini kan yang dilihat oleh Daniel, karena Daniel waktu itu mulai dibuang itu kan di zaman Babel. Tapi sebelum Babel, ada nggak kerajaan lain yang menentang Tuhan dan menganiaya umat Tuhan? Ada. Itu kerajaan apa yang sebelum Babel? Asyur. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang menentang Tuhan dan menganiaya umat Tuhan secara global. Asyur itu Syria. Asyur dengan Syria agak beda. Nah, Asyur itu ini. Asyur dengan Syria beda. Ya, kalau Syria itu dia ibu kotanya Damsyik. Itu di sebelah utara Israel. Kalau Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Ya, itu jauh di sebelah timur Israel. Ya, jadi bedakan Asyur dengan Syria. Ya. Nah, sebelum Asyur, ya, ada lagi Mesir. Karena Mesir yang bahkan sampai memperbudak orang Islam. Ya, Mesir memperbudak orang Islam. Dan sebelum Mesir, kerajaan yang pertama sekali di dunia apa? Babel kuno. Nah, Babel kuno. Kalau Babel yang satu ini orang sering bilang dalam sejarah ini Neo Babilonia. Nah, ini Babel baru. Neo Babilon. Tapi ini Babel yang kuno yang dipimpin oleh Nimrod. Ini yang pertama sekali. Jadi memang ada banyak sekali negara ya setelah itu, tetapi kita bisa melihat ada 7 ini yang melambangkan mereka menentang Tuhan. Kerajaan-kerajaan yang menentang Tuhan, yang kerajaan-kerajaan yang menentang Tuhan dan yang akhirnya akan menganiaya umat Tuhan. Jadi ada 7. Jadi 7 kepala di sini ya, melambangkan 7 ini. Ya, 7 kerajaan ini. Jadi iblis ada di balik mereka. Iblis ada di balik mereka. Nah, kenapa menurut saya 10 tanduknya ada di satu? Ya. Jadi satu ini ada 10 tanduk mungkin. Nah ini ya, kira-kira seperti ini. Karena ya ini dia cocok kepada satu binatang yang terakhir ini. Yang adalah kerajaan antikristus yang akhir zaman, yang akan terdiri dari konfederasi 10 kerajaan. Jadi 10 kekuatan bergabung menjadi satu. Ini adalah kerajaan antikristus ya. Jadi ini semua sangat menarik sekali, karena nanti kita akan lihat lagi di pasal 13 itu akan muncul lagi ya. Nanti di pasal 13 ayat 1 akan muncul lagi. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, katanya di situ. Dan nanti kita akan mendapatkan ya. Ya, nah, tapi coba kita balik dulu ke pasal 12. Jadi naga di sini digambarkan karena dialah yang ada di balik penentangan terhadap Tuhan. Jadi dalam isian kita, naga tidak lain adalah iblis. Ini sudah diidentifikasi bagi kita di ayatnya yang ke-9. Ya, jadi kita tidak perlu bingung-bingung lagi siapa yang dimaksud dengan naga ini. Alkitab sudah kasih tahu kepada kita di ayat 9, naga besar itu si ular tua. Ya, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Wah, jadi ini sangat menarik ya. Ada beberapa istilah bagi dia: naga besar, ular tua, iblis, Satan. Wah, namanya banyak banget.
kan? Nama dia banyak sini dan semuanya ini ada alasannya, gitu ya. Nanti kita akan lihat. Semua ada alasannya. Tapi intinya dia dikatakan menyeret apa? Sepertiga bintang-bintang. Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang. Nah, bintang menggambarkan malaikat. Sebenarnya, bintang menggambarkan malaikat. Nah, kita bisa lihat ini di banyak tempat. Misalnya, bintang menggambarkan malaikat ada di Ayub. Coba kita buka. Ayub pasalnya yang ke-38 ayat 5 sampai ayat 7. Ayub 38 ayat 5 sampai 7 saya bacakan. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Ini Tuhan lagi menantang Ayub ya. Siapa yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Siapa yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Nah, kalau kita paham puisi Ibrani, dua baris ini paralel dan menyatakan hal yang sama sebenarnya. Jadi bintang fajar itu sama dengan anak Allah di situ. Semua anak Allah di sini. Dan anak Allah yang dimaksud di sini atau Bnei Elohim itu adalah malaikat. Dan malaikat disamakan dengan bintang-bintang fajar. Ya, bintang-bintang fajar. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi, bahkan di dalam kitab Wahyu sendiri. Dalam kitab Wahyu sendiri, coba kita buka Wahyu pasal 1. Bahkan ayat 20. Wahyu 1 ayat 20 dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki di atas itu. Ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat. Jadi 7 bintang melambangkan 7 malaikat jemaat. Walaupun dalam konteks ini kita sudah bahas malaikat yang dimaksud adalah gembala sidang sebenarnya, gitu ya. Itu pembawa berita maksudnya di sini. Tapi tetap saja bahwa kata malaikat atau angelos itu dikaitkan dengan kata bintang atau aster gitu, di dalam bahasa aslinya. Walaupun dalam konteksnya satu ini malaikatnya mengacu pada angelos manusia. Oke, tapi kembali ke Wahyu pasal 12. Kalau kita memahami bahwa sepertiga bintang di sini mengacu kepada malaikat, maka dari sinilah kita mendapatkan pengajaran Alkitab bahwa ketika iblis memberontak di sorga, sepertiga malaikat ikut memberontak bersama dengan dia. Ya, sepertiga malaikat ikut memberontak bersama dengan dia. Oleh karena itu, merekalah yang akhirnya menjadi roh-roh jahat yang sering kita ketemu di Injil ketika Tuhan Yesus ketemu roh-roh jahat. Dan mereka lah yang menjadi namanya demons kalau di bahasa Inggris. Demons. Ini bahasa Indonesianya agak sulit menerjemahkannya. Demons ini dari kata daimonion. Kalau di bahasa aslinya daimonion. Maka di bahasa Inggris langsung saja jadi ini kan kata serapan jadinya. Demons. Ya. Nah, dalam Alkitab yang saya terjemahkan, ini saya terjemahkan setan-setan. Yang saya bedakan dengan Satan. Kalau Satan ini satu aja. Jadi kita bedakan Satan dengan setan-setan. Kalau setan itu anak buahnya yang bagian dari sepertiga yang ikut memberontak bersama dengan dia. Tapi Satan itu mengacu ke big boss-nya. Ya. Kalau ini dalam Alkitab dia hanya muncul singular saja, namanya Satanos dalam bahasa aslinya. Nah, Satanos. Sedangkan iblis diterjemahkan dari kata diabolos. Ini juga selalu singular, tidak pernah muncul dalam bentuk plural. Tapi kalau ini dia bentuk pluralnya sering muncul, daimonion, bentuk pluralnya daimonia. Jadi demons ini banyak. Ya. Setan-setan ini banyak. Tapi kalau Satan ini satu saja, iblis satu saja. Walaupun kita sering di bahasa Indonesia kita sering bilang iblis-iblis gitu kan. Ya. Nah, tapi sebenarnya kata diabolos yang akar katanya ini dia singular saja dalam Alkitab.
tidak muncul dalam plural. Jadi ini beberapa istilah untuk dia. Nah, Satanos artinya adalah musuh. Ini sebenarnya ngambil dari Ibrani. Jadi kaitannya nih ya, kita di bahasa Indonesia, lari ke Inggris, lari ke Yunani. Yunani ngambil dari Ibrani. Ya. Jadi dalam bahasa Ibrani ada Satan namanya. Satan. Nah, itu di Arab juga jadi seperti itu. Satan. Ya. Nah, jadi di Ibrani ada kata Satan, itu artinya musuh sebenarnya. Ya. Musuh, orang yang melawan. Ya. Itu arti literal. Jadi ini adalah sang musuh. Sang musuh. Sedangkan diabolos artinya adalah penipu sebenarnya. Arti literalnya, deceiver. Ya. Jadi dia adalah sang penipu. Dia adalah orang paling pertama penipu. Penipu Adam dan Hawa kan. Jadi dia sang penipu. Nah, berkaitan dengan itu dia disebut ular tua. Gitu. Ular tua, kenapa dia disebut ular tua? Berarti ini memberitahu kita ular mana yang paling tua ada dalam kitab. Ular di Taman Eden. Itu ular paling tua di situ. Nah, kalau Anda membaca di Kejadian pasal 3 saja waktu ada insiden ular di situ, tidak secara eksplisit dikasih tahu itu iblis. Di Kejadian pasal 3 loh. Anda baca cuma ular, tidak dengan tegas dikatakan ini iblis gitu. Tapi kita tahu itu iblis antara lain dari Wahyu pasal 12 itu. Bahwa oh ya memang di balik ular itu adalah memang iblis ini. Jadi ini mengacu kembali kepada dialah yang menggoda Adam dan Hawa. Ini disebut sebagai ular tua. Ya. Dan kemudian dia disebut juga sebagai naga besar. Nah, kenapa disebut sebagai naga besar? Untung dia di ayat yang ke-9 dia bilang gini, dan naga besar itu si ular tua gitu kan. Jadi si-nya ditaruh di depan ular, kalau si-nya ditaruh di depan naga, oh jadi si naga, jadi beda. Gitu kan? Si naga jadi orang Batak punya ini. Oke, kan? Hah? Ular tua itu Lucifer. Nah, iya. Ini ya nama lain dia Lucifer. Nama lain lagi. Lucifer ini munculnya di Yesaya. Yesaya 14. Lucifer artinya pembawa terang. Ya. Nah, itu mengacu kepada kondisi dia sebelum dia jatuh. Nah, ya, bahwa dia terang ya, sebelum dia jatuh. Ya. Apakah Lucifer jadi ular tua itu? Iya. Itu. Dialah yang ini. Lucifer inilah semua ini. Ini satu pribadi, banyak banget namanya, julukan dia tuh banyak sekali. Ya. Lucifer kan ya menguasai musik ya. Ya, dia salah satu kemampuan hebatnya adalah musik. Nah, pas dia jatuh itu yang lagi siapa? Ya pasti ada. Ya. Pasti ada ya. Kita nggak dikasih tahu, kan? Tahu banget sama. Berarti itu kata Indonesia untuk iblis itu ngambil dari Arab ya? Kalau kata Indonesia iblis saya kurang tahu ya. Ya. Di Arab ada nggak nih katanya apa ya? Syaitan. Syaitan itu beda, itu pasti larinya ke setan itu. Ya, syaitan. Kalau kata iblis ini saya kurang tahu. Etimologi kurang tahu. Ya. Karena ya saya tidak ketemu ini. Saya tidak ada ketemu bahasa Ibrani yang cocok dengan iblis juga. Gitu. Nah, kalau di budaya Tionghoa kan si naga dua ini kan lambangkan. ya kalau di budaya Tionghoa naga melambangkan apa? Murah. Ya, apa kayak hebat gitu ya? Iya. Hebat ya. Nah, coba kita lihat di sini. Kenapa disebut naga? Ya. Kita lihat di poin D, naga ya, bukan si naga. Ini nggak apa-apa sih. Nggak, si naga itu kebetulan nama ini, nama marga di Batak, ada si naga. Jadi itu sering jadi lelucon di antara mereka juga, gitu ya. Karo dari karo. Tapi Batak karo. Toba ya. Ada yang boru atau marga sinaga di kita? Toba ya. Hah? Ada yang marga atau boru sinaga? Nggak ada ya. Kebetulan nggak ada ya. Oke,
baik. Baik, jadi coba kita lihat di sini. Masih di poin D kita, naga adalah binatang yang benar-benar pernah ada. Jadi naga itu binatang yang memang ada gitu. Memang ada binatang itu, ya. Sebagaimana dicatat oleh Ayub, oleh kitab Ayub. Hari ini ada binatang yang disebut naga loh. Komodo. Yaitu komodo ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut komodo dragon. Komodo dragon itu namanya dalam bahasa Inggris. Tapi naga yang dimaksud bukan komodo juga gitu ya. Coba kita lihat Ayub di sini ya. Ayub, kitab Ayub. Nah, di Alkitab Bahasa Indonesia dia disebut sebagai buaya. Kita buka Ayub pasal 40 dari ayat 20 ya. Ayub 40 mulai dari ayat 20. Perhatikan kalau Elai kasih judul lukisan tentang buaya. Tapi ini sangat tidak cocok ya. Karena kata yang dipakai di sini bukan kata yang biasa dipakai untuk buaya. Karena ini bukan kata yang biasa dipakai untuk buaya dalam bahasa Ibrani. Kata yang dipakai di sini adalah leviathan. Leviathan. Ya. Ini adalah kata yang dipakai di sini. Ya, makanya kalau Anda buka di KJV dia akan bilang leviathan. Ya, leviathan. Ini secara literal kata yang dipakai di sini. Jadi ayat 20 itu, dapatkan engkau menarik leviathan dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali. Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Dan walaupun buaya adalah binatang yang lumayan buas, tapi sebenarnya buaya masih bisa dibeginikan. Kalau Anda pernah lihat ada mereka yang orang-orang barat yang gila-gilaan itu, salah satu yang terkenal kan namanya Steve Irwin yang udah mati itu kan. Nah, tapi ada banyak penerusnya gitu. Mereka itu sering bisa kayak tangkap buaya begitu, bisa naik ke ini. Tapi tentu mereka profesional ya, jangan dicoba gitu. Mereka bisa kayak orang nangkap buaya itu gini. Mereka mendapatkan bahwa buaya itu rupanya dia kuatnya itu pas ngatuk. Jadi kayak misalnya otot manusia kan kayak gini kan dia ada dua otot. Kalau buat begini kan bicep, kalau buat begini kan tricep ini kan. Nah, jadi yang mana yang lebih kuat? Nah, ototnya buaya ini juga dia otot buat nekam gini dengan otot buat ngangkit gini beda. Yang buat begininya kuat banget. Jadi makanya ketika buaya itu makan mangsa, biar itu gede pun habis dia. Tapi otot buat nariknya itu ternyata lemah gitu. Jadi kalau buaya makanya mereka tangkap buaya itu kadang-kadang tinggal dilakban aja ininya, apa? Moncongnya itu atau diikat tali gitu tuh, dia nggak bisa ini lagi naik lagi karena otot dia buat naik gini ini tidak sekuat otot dia buat menghantam lutut begitu rupanya. Nah, jadi walaupun buaya memang binatang yang lumayan mengerikan, lumayan buas, tapi juga nggak separah yang diomongkan di sini sebenarnya. Ini ngomongin binatang yang lain daripada buaya sebenarnya. Ini adalah leviathan, dan yang paling jelas bahwa ini bukan buaya, ya, ada di pasal 41 karena dia lanjut ya, pasal 40 lanjut sampai ke pasal 41. Ayat 9 terutama di sini. Ya, ayat 9, pasal 41 ayat 9, bersinnya menyinarkan cahaya. Nah, mana ada buaya bersin menyinarkan cahaya? Gitu kan? Nggak ada. Tapi di sini bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekanya fajar. Kemudian ayat 10, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Jadi rupanya dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Ayat 11, dan dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belang yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Jelas ini binatang yang katanya bisa menyemburkan api gitu. Nah, ini sangat cocok dengan gambaran naga di berbagai legenda sebenarnya. Ya. Di berbagai cerita rakyat dan sebagainya ada binatang naga yang bisa menyemburkan api, begitu. Dan ternyata memang ada binatang seperti ini pernah hidup. Nah, namanya leviathan. Nah, kalau Anda tanya kok kita hari ini nggak pernah lihat, gitu kan? Tapi ya sudah tidak ada lagi mungkin. Atau kalau ada pun dia
entah di hutan mana yang nggak pernah dilihat orang, gitu ya. Tapi kemungkinan besar memang sudah punah, ya. Tapi ini ada begitu, ada binatang seperti ini, ya. Dan kita tahu ada banyak binatang yang pernah hidup yang sudah punah. Ya, kita tahu itu dari kita ketemu tulang-tulangnya yang hari ini akhirnya dikasih nama dinosaurus, ya. Dan dinosaurus itu memang ada gitu, ya, tapi kita menolak yang kita jadi gini, orang Kristen jangan salah. Saya pernah ketemu orang Kristen yang bilang dinosaurus itu nggak ada, palsu itu katanya, gitu. Itu enggak benar, dinosaurus itu ada, gitu. Cuman yang kita bilang palsu adalah penafsiran mereka bahwa dinosaurus ini hidup jutaan, ratusan juta tahun sebelumnya. Tidak, kita bilang dinosaurus dengan manusia pernah hidup bersama. Pernah hidup bersama karena diciptakan sama-sama di hari ke-6 oleh Tuhan, gitu kan? Lalu binatang yang daratnya, dinosaurus yang darat pasti semua masuk dalam Bahtera Nuh, ya. Lalu kenapa mereka punah? Yang mereka punah karena hari ini kan banyak binatang punah, gitu. Punah karena persaingan makan, karena perubahan habitat, karena diburu manusia, ya macam-macam. Ya, jadi mereka punah. Ya, sampai hari ini pun banyak kok binatang masih punah terus, gitu. Ya. Jadi tidak heran bahwa ya, sebagian binatang punah, gitu. Ya, nah. Poin yang terakhir kita untuk hari ini, binatang ini dipakai untuk menggambarkan iblis, sama seperti beberapa binatang lain. Jadi naga adalah binatang yang real ada, tapi Tuhan pakai untuk menggambarkan iblis, ya. Tapi bukan hanya naga yang Tuhan pakai untuk menggambarkan iblis, tapi juga binatang-binatang lain. Misalnya apa? Singa Tuhan pernah pakai menggambarkan iblis. Kemudian apa lagi? Singa, ular jelas pernah menggambarkan iblis. Serigala pernah menggambarkan iblis. Gitu kan? Jadi singa, ular, serigala Tuhan pakai untuk menggambarkan iblis. Nah, apakah binatang-binatang ini bisa dipakai untuk hal-hal lain? Bisa juga. Misalnya singa juga bisa menggambarkan Yesus Kristus, gitu. Ya. Singa bisa menggambarkan kemuliaan, kekuatan, gitu. Jadi makanya menjawab pertanyaan Pak Sinco tadi, ya mungkin ada budaya-budaya memakai naga untuk menggambarkan sesuatu yang hebat, gitu. Karena naga itu kan binatang yang luar biasa hebat. Jadi menggambarkan kehebatan. Ya sama seperti singa dipakai menggambarkan kemuliaan, kejantanan dan sebagainya. Ya, tapi itu bisa juga dipakai untuk menggambarkan iblis. Kalau ular menggambarkan iblis kelicikannya. Singa menggambarkan iblis kegarangannya, gitu kan? Naga menggambarkan iblis apa? Kekuatannya. Iblis adalah pribadi yang sangat kuat sekali. Gitu. Ya, jadi bukan berarti semua binatang ini lalu harus kita benci juga. Gitu, yang dipakai untuk menggambarkan iblis, bukan berarti kita harus benci mereka, gitu. Tapi kita paham bahwa binatang-binatang ini ada dipakai sebagai metafora untuk iblis. Ya. Kucing nggak ada ya? Kucing tidak ada dalam Alkitab. Tapi sebenarnya singa itu sejenis kucing, Pak. Betul. Ya, singa itu kucing, ya. Jadi kucing kecil belum ada waktu itu. Ya. Oke, kita harus stop sampai di sini. Kita sudah nantikan. Jadi kita akan lanjut lagi minggu depan. Kita berdoa terlebih dahulu. Pak Heri minta doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penerangan yang telah Engkau sampaikan melalui Gembala Stephen kepada kami. Kiranya ayat demi ayat yang kami pelajari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh mengerti dan lebih cinta akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya untuk kebaktian nanti yang akan kami lakukan, biarlah Kau pimpin dari awal ke akhirnya dengan baik, dan kami boleh menerima berkat dari-Mu, dan biarlah kami juga boleh memuji kebesaran Nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.